Jino pun dijebak oleh seseorang untuk datang ke pemakaman Hani, dan sesampainya di sana Jino pun melihat kalau pemakaman Hani telah acak-acakan. Dan di sana Dean pun datang ke pemakaman itu dan melihat ada Jino juga di sana, dan disinilah mereka selisih paham satu sama lain sehingga Jino pun mengira kalau itu adalah suruhan dari Dean sendiri. Halo sahabat lovers, kembali lagi di cerita Naik Ranjang hari ini. Di sini kesalahpahaman Dean dan juga Jino berakhir dengan pertengkaran. Di sini pun Dean sudah ingin menjelaskan kalau dia bukanlah orang yang menuduh Jino untuk datang ke pemakaman itu. Namun Jino yang sudah sangat benci kepada Dean, dia tetap ngotot kalau itu adalah ulah dari Dean sendiri. Pertengkaran mereka pun dilihat tanpa sengaja oleh Tias sendiri ketika Tias sedang lewat dari pemakaman itu dan melihat kalau Dean dan Jino sedang bertengkar hebat. Di sini pun Tias pun datang menghampiri mereka untuk melerai dan menghentikan pertengkaran mereka. Dan di sini setelah Tias pun datang, mereka pun akhirnya berhenti untuk bertengkar itu. Di sisi lain Hani yang sudah sangat panik oleh teroran Jidan kepadanya, dan dimana ketika Hani pun datang ke sebuah apartemen dan melihat kemas ada bajunya sendiri di apartemen Jidan itu, dan disitulah Hani begitu sangat panik dan sangat ketakutan karena melihat ada bajunya di sana. Hani sampai detik ini belum mengetahui kalau Jidan itu ternyata masih hidup. Di sini Hani melihat siapa yang berani membawa bajunya ke apartemen Jidan itu. Dan di sini tidak tahu Hani harus berbuat apa dan harus mencari tahu siapa di balik yang selama ini menterornya. Di sisi lain Jidan yang sudah sangat membenci Hani, walaupun dalam hati kecilnya mengatakan kalau dia masih sangat mencintai Hani. Namun pikirannya mengatakan kalau dia harus balas dendam kepada Hani karena telah berani ingin mencelakainya sendiri, bahkan ingin menghilangkan nyawanya. Di sini pun Jidan berencana untuk membuat Hani semakin ketakutan, dan di sini Jidan selalu menterornya dan mengatakan kepada anak buahnya dia harus selalu membuat Hani ketakutan setiap hari. Dan di sisi lain pun di mana pertengkaran Jino bersama dengan Dean tidak selesai karena untuk saat ini pun Jino masih sangat membenci Dean. Dan di sini pun Jino mengajukan surat itu kepada Tias dan juga kepada Dean. Di sini pun Dean begitu juga sangat terkejut melihat tulisan itu yang ada di kertas itu, begitu juga dengan Tias sendiri. Dan di sini pun Jino mengatakan kalau itu adalah ulah dari Dean sendiri, dan pastinya Dean yang menyuruh seseorang untuk mengirimkan surat itu, dan sehingga Jino datang ke pemakaman Hani dan sehingga ada salah paham di antara mereka dan agar orang mengira kalau Jino lah yang membongkar makam Hani. Namun kenyataannya mereka adalah hanya dikambing hitamkan, dan di sini pun Tias sangat bingung siapa yang berani mengirim surat itu kepada Jino. Dan Dean pun sudah menjelaskan kepada Jino kalau dia pun tidak ada niatan untuk merencanakan itu, bahkan mengirim surat kepada Jino sendiri. Dan di sini pun Dean ingin menjelaskan kepada Jino kalau dia tidak ada sama sekali hubungannya dengan dirinya, dan dia pun sebenarnya ditipu oleh seseorang. Namun di sini Jino mengatakan kalau dia tidak akan percaya sedikit pun kepada omongan Dean. Dan Dean pun keceplosan kepada Jino mengatakan kalau Hani itu sebenarnya masih hidup. Namun di sini pun Jino mengatakan dan bertanya selalu kepada Dean dan apa yang dikatakan barusan, dan di sini pun Dean tidak bisa menjawab pertanyaan Jino karena keceplosan. Dean pun mengalihkan perkataannya, begitu juga dengan Tias yang ingin membantu Dean dan mengatakan agar bisa menyembunyikan identitas Hani. Sampai detik ini pun Jino belum mengetahui kalau Hani itu sebenarnya masih hidup dan sudah berkeliaran di sekelilingnya. Namun sampai detik ini Jino belum pernah bertemu dengan sosok Hani yang masih hidup itu.